Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu hari-hari terakhir dari bulan Ramadan yang tidak terasa sudah berada di penghujungnya. Sebentar lagi akan berakhir. Dan benar firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung ya, sedikit. Tahu-tahu hampir selesai ya. Dan kita berharap sisa hari-hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin yang Allah mudahkan bagi kita. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang permasalahan-permasalahan seputar Lailatul Qadar ya. Dan sebagaimana pendapat yang masyhur bahwasanya Lailatul Qadar berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan berada di malam-malam ganjil sebagaimana pendapat jumhur ulama ya, bisa jadi di malam ke-21, bisa jadi malam 23, bisa jadi malam ke-25. Sekarang malam ke berapa? 26. Mungkin Lailatul Qadar sudah lewat, mungkin. Sekarang malam 26 ya. Tapi masih ada kemungkinan malam 27 dan itu malam yang sangat diharapkan masih ada malam 29 ya. Tapi tidak mengapa, tetap kita bahas tentang Lailatul Qadar karena tidak ada yang tahu kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan satu surat khusus tentang Lailatul Qadar. Ini menunjukkan pentingnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an di sembarang malam, tapi Allah menurunkan di malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, tapi Allah mengatakan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam tersebut turunlah malaikat dengan jumlah yang banyak, di antaranya malaikat Jibril. Ya. Kemudian mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di malam tersebut sampai terbit fajar. Ya. Surat ini menunjukkan akan agungnya Lailatul Qadar. Karenanya Nabi SAW sengaja mencari Lailatul Qadar. Bahkan dalam hadis di awal-awal Rasulullah SAW, tatkala belum diberitahu oleh Allah tentang Lailatul Qadar berada di 10 malam yang terakhir, Rasulullah SAW iktikaf sejak awal Ramadan. Rasulullah SAW tidak tahu. Rasulullah SAW iktikaf sampai lewat 10 malam pertama. Ternyata belum ada kabar bahwasanya itu Lailatul Qadar. Rasulullah SAW melanjutkan lagi 10 malam yang kedua. Ternyata belum juga ada Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW lanjutkan 10 malam yang ketiga. Allah mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya Lailatul Qadar berada di 10 malam yang terakhir. Jadi Nabi pernah iktikaf sebulan penuh dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Setelah Rasulullah SAW diberitahu bahwa Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir, baru beliau iktikaf setiap 10 malam yang terakhir. Ini menunjukkan ini perkara penting, bukan perkara yang sepele, sampai Nabi SAW berusaha iktikaf sebulan penuh dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Baik, kita akan bahas tentang keutamaan Lailatul Qadar ya. Baru kita akan menjelaskan tentang kapannya Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar, dari antara keagungan, hal yang menunjukkan akan keagungan Lailatul Qadar, tadi Rasulullah SAW begitu semangat mencarinya, dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencarinya. Taharrauha
fil ashrul awakhir min Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Rasulullah SAW nyuruh, menganjurkan ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan keagungan Lailatul Qadar, namanya sendiri Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang artinya malam yang berkadar. Nah, berkadar ini maksudnya apa? Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar karena al-qadar maknanya syaraf, kemuliaan, yaitu malam kemuliaan. Bagaimana tidak mulia? Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana tidak mulia? Malaikat turun menghadiri malam tersebut, malam yang penuh dengan berkah. Bagaimana tidak mulia? Al-Quran turun pada malam tersebut ya. Jadi dia malam yang mulia. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, disebut dengan Lailatul Qadar karena pada malam tersebut juga Allah tetapkan takdir sanawi, takdir tahunan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kata Allah, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Allah sebutkan malam penuh keberkahan, malam Lailatul Qadar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami beri peringatan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditetapkan segala perkara yang bijak ya. Kata para ulama, pada malam tersebut Allah menurunkan takdir sanawi, maksudnya apa? Takdir tahunan, apa yang akan berlaku di alam semesta mulai sejak Lailatul Qadar sekarang sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Dan data ini diambil oleh Allah dari Lauhil Mahfuz. Karena Lauhil Mahfuz tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu, apalagi para nabi. Maka Allah turunkan sebagian data Lauhil Mahfuz, Allah beritahukan kepada para malaikat tentang apa yang akan terjadi dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Makanya dinamakan dengan Lailatul Qadar. Al-Qadar diambil dari takdir. Paham? Ini tafsiran yang kedua ya. Tafsiran yang ketiga, disebut Lailatul Qadar karena Al-Qadar dalam bahasa Arab juga maknanya adalah sempit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun jika Rabbnya menguji manusia, faqadara alaihi rizqahu, faqadara, maka Allah pun menyempitkan rezekinya, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Karena bukan berarti orang yang rezekinya lapang berarti Allah muliakan, bukan berarti orang yang rezekinya sempit berarti Allah hinakan. Kata Allah, tidak benar barometer seperti ini. Tapi yang paling bertakwa itu yang mulia di sisi Allah, yang tidak bertakwa tidak mulia di sisi Allah. Maksudnya di sini kalimat qadara artinya disempitkan. Disempitkan ya. Kata Allah juga seperti dalam firman yang lain, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Kata Allah, hendaknya orang yang diberi kemudahan harta, dia berinfak kepada istrinya sesuai dengan kemudahan hartanya. Kalau orang punya harta banyak, jangan beli sama istrinya. Allah berikan harta yang mudah. Wa man qudira alaihi rizquhu, kata Allah, adapun orang yang rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyunfik mimma atahu Allah, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi qadar artinya juga sempit. Nah, kenapa Lailatul Qadar dinamakan dengan malam sempit? Kata para ulama, karena malam tersebut turun malaikat yang begitu banyak menghadiri malam tersebut sehingga bumi terasa sempit karena dipenuhi oleh para malaikat. Sampai malaikat Jibril juga turun pada malam tersebut ya. Malaikat Jibril harusnya turun ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal, tapi beliau tetap turun alaihissalam setiap malam Lailatul Qadar bersama malaikat-malaikat yang lain untuk memberi salam kepada orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Ini semua menunjukkan malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Di antara dalil akan mulianya malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang di malam Lailatul Qadar menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Dan sering saya sampaikan, jangan lupa ini penuh pengharapan. Anda jangan hanya sekedar beribadah, tapi dalam hati berharap agar diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tinggal beristirahat satu malam, sungguh-sungguh serius, dosa semua hilang. Luar biasa ya. Kemudian di antara keistimewaan Lailatul Qadar,
yang paling menunjukkan keistimewaannya kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan ini karena kasih sayang rahmat Allah kepada umat Muhammad yang umurnya tidak panjang. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Nabi Nuh saja sampai berdakwah 950 tahun, umurnya lebih daripada itu. Ya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kata Allah, maka Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya 950 tahun untuk berdakwah. Umurnya lebih daripada itu ya. Umurnya panjang. Ya, maka mereka berkesempatan, umatnya Nabi Nuh berkesempatan untuk banyak beramal soleh. Sementara kita umat Muhammad malam Lailatul Qadar. Mengganggu orang ya. Ya, sementara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik. Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang lewat 70 tahun. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesempatan bagi kita untuk bisa melombai umat-umat sebelum kita yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita beribadah setiap bulan kita beribadah, setiap tahun kita beribadah Lailatul Qadar seperti kita beribadah 83 tahun. Nah, kalau antum 10 tahun terus dapat Lailatul Qadar, berarti antum sudah dapat tabungan 830 tahun. Nah, kalau antum sampai 40 tahun Lailatul Qadar, ya. Coba berapa? 40 kali 83. Berapa itu? Hitung coba cepat. Berapa? Hah? Hitung aja lah, banyak ya. Ya, kira-kira segitulah. Berarti kan luar biasa. Ya, ini rahmat Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seorang banyak beribadah di malam tersebut. Saya sering membuat ilustrasi. Seandainya Lailatul Qadar itu 10 jam ya, dari sejak terbenam matahari sampai terbit matahari 10 jam, maka setiap jam bernilai 8,3 tahun. Kira-kira demikian. Nah, kalau Anda baca Quran 1 jam seperti Anda baca Quran 8,3 tahun. Ini ilustrasi saya, tapi tidak demikian cara hitungnya. Saya sekedar mematematikakan, tapi bukan begitu cara hitungnya. Itu hitungan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di malam tersebut Anda bersedekah, sama, entah dikali berapa. Ya, sedekah untuk Anda sedekah dikalikan dengan 83 tahun. Ya. Dan terus demikian, ibadah apapun. Di malam tersebut Anda belajar ilmu, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam tersebut Anda baca buku tafsir, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam tersebut Anda salat malam, apalagi bersama imam, dicatat salat semalam suntuk, maka pahalanya berlipat ganda. Karena malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai seorang lalai pada malam tersebut. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Sungguhnya bulan ini telah tiba pada kalian, itu bulan Ramadan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan dalam bulan tersebut ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Barang siapa yang terhalangi tidak bisa beribadah pada malam tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari segala kebaikan. Wala yuhramu khairuha illa mahrum, wala yuhramu khairaha illa mahrum. Dan tidak ada yang terhalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar terhalangi. Ya, oleh karenanya jangan sampai di malam Lailatul Qadar tersebut maka kita habiskan waktu tanpa ada ibadah sama sekali. Ya, menyedihkan orang-orang menghabiskan malam Lailatul Qadar dengan nonton sinetron, dengan ngobrol-ngobrol, minum kopi dari pagi sampai ya, dari malam sampai pagi. Ya, ada juga menghabiskan malam Lailatul Qadar dengan nonton bola. Ya, ini bola masih ada kan? Kok tahu semua? Kapan selesainya? Jangan pura-pura tidak tahu. Ada yang Lailatul Qadar tidur melulu ya. Tidur melulu. Tidur 5 jam. 5 jam kali 8,3 tahun berapa itu? Nonton bola 2 jam.
Ya, 1 jam seperti 8,3 tahun. Kasihan ya. Orang sebagian di malam Lailatul Qadar menangis, baca Quran, berdoa kepada Allah, minta surga dijauhkan dari neraka jahanam, sementara dia berteriak-teriak, gol, 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 gol. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar teriak-teriak apa? Gol. Sayang ya ikhwan. Sayang seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Ini malam yang sangat mulia. Ini sekilas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Taib. Kapankah Lailatul Qadar? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ada sekitar 40 lebih pendapat ulama tentang kapan Lailatul Qadar. Khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Ya. Akan tetapi pendapat tersebut mengerucut pada pendapat yang kuat bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Kata Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar di bilangan ganjil dari 10 malam bulan Ramadan. Ini. Ya, jadi mengkerucut pada 10 malam terakhir dan mengkerucut lagi pada bilangan-bilangan ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ya. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'ah tabqa, kata Nabi di 9 yang terakhir, 9 tersisa malamnya, fi sabi'atin tabqa, di 7 malam yang tersisa, fi khamisatin tabqa, di 5 malam yang tersisa. Dari sini ada pendapat sebagian ulama menyatakan bahwasanya bilangan ganjil itu dilihat dari belakang, bukan dari alam, bukan dari awal, bukan dari malam 21. Karena Rasulullah SAW mengatakan di 9 yang tersisa, bukan start dari 9, tidak. Tapi di 9 yang tersisa, di 7 yang tersisa, di 5 yang tersisa. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi maksudnya apa? Kalau seandainya malam 30 sampai 29 hari, Ramadan 29 hari, berarti kalau 5 hari yang tersisa, malam keberapa itu? Malam ke-29, malam ke-28, malam ke-27, malam ke-26, malam ke-25, pas. Jadi kalau ternyata bilangan itu ganjil, maka enggak jadi masalah. Kalau Ramadan 29 hari, berarti tetap saja jatuh pada malam-malam ganjil. Yang jadi masalah kalau Ramadan 30 hari. Maka 5 hari terakhir berbeda. Malam 30 berarti malam 30 sebentar tadi, saya ulangi. Kalau 29 hari, 5 tersisa berarti apa? Malam 29, malam 28, malam 27, malam 26, malam 25. Benar ya? Benar. Kalau 30 berarti malam 30, malam 29, malam 28, malam 27, malam 26. Ternyata 5 hari terakhir itu jatuh pada malam 26. Dari sini sebenarnya mengatakan kalau begitu caranya setiap malam harus beribadah karena kita tidak tahu Ramadan 29 atau 30 hari. Apalagi ternyata ada khilaf, ada versi versi 29 hari, versi 23 hari. Ya. Ada hilal yang asli, ada hilal made in China. Jadi repot. Ya, sudah kalau Anda beribadah 10 hari malam semuanya pasti dapat Lailatul Qadar. Oleh karenanya Nabi dahulu dikabarkan oleh Allah tentang Lailatul Qadar dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, anna Rasulullah SAW kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya bertemu dengan para sahabat untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Ternyata ada 2 orang sedang bertengkar, sedang berdebat, sedang tanazu, sedang bertengkar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Saya tadi keluar untuk mengabarkan kalian tentang Lailatul Qadar. Rasulullah SAW dikasih tahu malam sekian. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Akan tapi si fulan dan si fulan bertengkar. Farufi'at, sehingga ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat dariku. Rasulullah SAW dibuat lupa saat itu. Kata Rasulullah SAW, "Wa asa an yakuna khairal lakum." Semoga ini lebih baik bagi kalian. Tatkala dihilangkan kapan Lailatul Qadarnya. Sehingga dan hikmahnya seandainya seorang tahu Lailatul Qadar kapan, misalnya malam 23 Lailatul Qadar, maka malam 24 sampai terakhir sepi masjid. Karena sudah merasa dapat apa? Lailatul Qadar.
Kalau Nabi bilang malam Lailatul Qadar malam 21, malam 22 sampai malam terakhir sepi karena orang sudah merasa dapat apa? Lailatul Qadar. Makanya kata Nabi bisa jadi lebih baik dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan ini sebabnya kenapa terlupakan karena ada masalah pertengkaran. Dua orang ini bertengkar sehingga ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pertengkaran itu mendatangkan keburukan. Pertikaian mendatangkan perdebatan, mendatangkan keburukan. Apalagi jidal kusir, debat kusir tanpa dalil, hanya marah-marah, mengangkat suara. Ya. Allah melarang hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal seperti terutama dalam jihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Kata Allah, janganlah kalian bertikai. Kalau kalian bertikai, maka kalian akan gentar, musuh akan tidak takut kepada kalian. Wa tadhhaba rihukum, dan akan pergi kekuatan kalian. Wasbiru, bersabarlah. Jangan suka bertengkar. Allah juga sebutkan bahwasanya pertengkaran menyebabkan, pertikaian menyebabkan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun." Kata Allah, sehingga tatkala kalian gagal, kemudian kalian bertengkar dalam urusan tersebut, kemudian kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian kalah dalam perang Uhud. Oleh karenanya, pertengkaran itu mengangkat rahmat. Tadinya Nabi sudah dikasih tahu kapan Lailatul Qadar. Gara-gara dua orang bertengkar, terangkat ilmu tersebut. Makanya kita jauhi pertengkaran. Bahkan dalam skop kecil, dalam urusan rumah tangga, jangan suka ribut. Kalau Anda sering ribut sama istri, akhirnya rezekimu turun gak jadi, mental ke atas. Yang turun utang gak selesai-selesai. Ya, jangan. Harusnya rahmat turun buat anak-anak, rahmat turun bagi kita, bagi istri, kebahagiaan turun. Gara-gara sering bertengkar, keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pertengkaran itu menolak apa? Keberkahan, ya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asa an yakuna khairal lakum. Semoga ini lebih baik bagi kalian. Dan benar, terkadang musibah mendatangkan apa? Kebaikan. Ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau Nabi mengatakan malam Lailatul Qadar malam 21. Sudah, malam 22 sampai terakhir masjid apa? Sepi. Tidak ada kajian itikaf, buyar semua. Tidak ada yang itikaf. Itikafnya cuma satu hari malam 21 tersebut. Tapi dengan hikmahnya Allah ingin kita banyak beribadah, ya. Karena bukan cuma malam Lailatul Qadar yang mulia, seluruh malam Ramadan itu mulia. Hanya satu ini sangat mulia. Ingat ya, yang mulia bukan cuma Lailatul Qadar, semua malam Ramadan mulia. Semua malam Ramadan malam pengampunan. Semua malam Ramadan adalah malam pembebasan dari neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kulla lailah. Dan setiap malam di bulan Ramadan Allah mencatat hamba-hambanya yang terbebaskan dari neraka jahanam. Dan itu berlaku setiap malam. Setiap malam, dari malam pertama sampai malam terakhir. Kalau Anda tidak tercatat oleh Allah malam pertama sebagai orang yang bebas dari neraka jahanam masuk surga, masih ada kesempatan malam kedua. Kalau Anda belum tercatat malam kedua, masih ada kesempatan malam ketiga. Masih banyak malam. Mungkin Anda kurang khusyuk malam ketiga, malam keempat mungkin Anda menangis-nangis kepada Allah meskipun tidak dapat Lailatul Qadar, tapi sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku setiap apa? Setiap malam. Makanya hadis yang masyhur sering saya ingatkan, hadis yang mungkar, Ramadan syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan adalah bulan yang 10 pertamanya adalah rahmat, 10 keduanya adalah ampunan, 10 ketiganya adalah pembebasan dari neraka jahanam. Ini hadis yang mungkar, dari segi sanad dia lemah, dari segi matan, dari konten dia bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya. Karena kalau ada orang masuk bulan Ramadan, kemudian dia baru meninggal di 10 malam pertama, dia baru dapat rahmat, belum diampuni. Nah, repot kalau begitu ya. Kalau mau diampuni dia harus ketemu dengan 10 malam yang kedua. Kalau dia meninggal 10 malam kedua, dia baru diampuni, masih belum bisa lolos dari neraka jahanam. Kapan bisa lolos dari neraka jahanam? Kalau dia ketemu dengan 10 malam yang ketiga. Dan ini tidak benar. Barang siapa diampuni maka pasti masuk surga. Barang siapa diampuni oleh Allah maka dia pasti dibebaskan dari neraka jahanam. Maka setiap malam bulan Ramadan adalah malam pengampunan sekaligus malam rahmat sekaligus malam pembebasan dari neraka jahanam. Jadi tadi hikmahnya saya katakan, seandainya Nabi mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam 21, maka mungkin malam 22 sampai malam terakhir orang malas apa? Ibadah, masjid kosong. Padahal setiap malam bulan Ramadan adalah malam-malam mulia. Cuma Lailatul Qadar adalah malam termulia. Dari sini kita tahu bahwasanya Nabi pun tidak tahu kapan Lailatul Qadar, karena dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah kemudian timbul khilaf di kalangan para ulama karena tidak diketahui penentuan malam Lailatul Qadar berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala.
Namun telah saya sampaikan tadi, pendapat mengerucut pada 10 malam terakhir. Ya. Mengerucut lagi pada malam-malam ganjil. Dan malam-malam ganjil ini sebagian ulama mengatakan cara hitungnya dari malam 21, malam 22, malam 23. Sebagian ulama mengatakan tidak, dihitungnya dari belakang. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kalau kebetulan malam Ramadan 29 malam, maka tetap aja ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau ternyata Ramadan 30 hari, maka lain lagi hitungnya. Berarti malam ke-30 adalah malam ganjil. Malam ke-28 adalah malam apa? Ganjil, karena hitungnya dari belakang. Dengan demikian mau tidak mau kita harus setiap malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ra'a rajulun anna Lailatul Qadar lailatas 27." Seorang pernah bermimpi di antara sahabat Nabi bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Dan ini pendapat sebagian sahabat. Bahkan kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab bersumpah, "Demi Allah, Lailatul Qadar adalah malam ke-27." Mungkin dia pernah mengalaminya dengan dalil-dalil yang dia miliki, dengan sifat-sifat Lailatul Qadar yang Rasulullah SAW menjelaskan, sehingga dia yakin dia pernah dapat Lailatul Qadar malam 27. Sehingga banyak orang, dan itu diyakini oleh banyak orang sampai sekarang, kalau sudah malam 27, maka orang berbondong-bondong untuk berharap itu Lailatul Qadar. Ya. Pendapat yang lain mengatakan, kalau tidak salah pendapat mazhab Syafi'iyah, ya, Lailatul Qadar malam 21. Kenapa malam 21? Karena pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah berkata, ya, saya bacakan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aituni," hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ra'aituni," kata Rasulullah SAW, "Ibtaguha fi kulli witrin wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tin." Carilah kalian Lailatul Qadar di setiap malam ganjil. Sungguh aku telah melihat bahwasanya tatkala Lailatul Qadar besoknya aku sujud di tanah dan air. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, saya melihat saya dapat Lailatul Qadar, maka besoknya saya sujud di pecek. Berarti Lailatul Qadar hujan. Berarti Lailatul Qadar terjadi apa? Hujan. Ya. Maka ternyata malam itu turun hujan. Kata amtarat, turun hujan. Fa waqafa al-masjid fi musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata 21 fa basarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi insarafa min as-subhi wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Dan malam 21 tersebut turun hujan, maka waktu pagi hari kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh, wajahnya penuh dengan apa? Dengan pecek, karena Masjid Nabawi kan kena hujan masuk air. Berarti pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi malam keberapa? Malam 21. Dan ternyata hujan. Tadi malam 25 hujan atau tidak? Hujan. Bisa jadi tadi malam Lailatul Qadar. Bisa jadi sudah lewat, kita sudah terlambat. Bisa jadi. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sehingga sebagian ulama berpendapat malam Lailatul Qadar adalah malam 21 karena pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi masalah, ya. Jadi ada sahabat yang merasa malam Lailatul Qadar malam berapa? 27. Pernah terjadi di zaman Nabi malam 21. Pernah juga sebagian sahabat bermimpi bahwasanya Lailatul Qadar terjadi di 7 terakhir dari bulan Ramadan. Sampai Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, "Inni ara ru'yakum qad tawatta'at fi sabil awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sabil awakhir." Sahabat banyak yang mimpi. Satu mimpi. Seakan-akan Lailatul Qadar turun. Jadi maksud saya ini, para sahabat serius ya Lailatul Qadar. Sampai mereka terbawa mimpi. Ya. Jadi tidak menganggap itu hari-hari biasa, tidak. Mereka serius. Sampai mimpilah banyak sahabat bahwasanya Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya lihat mimpi kalian telah sepakat pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, carilah di 7 malam yang terakhir. Dari sini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan banyak ulama, bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lainnya setiap tahun. Bisa jadi malam ini 21, bisa jadi tahun berikutnya malam 23, bisa jadi tahun berikutnya malam 29, bisa jadi tahun berikutnya kembali lagi malam 21, kita tidak tahu.
Karena di zaman Nabi pun berpindah-pindah malam tersebut dan ada hikmah kenapa Allah mindah-mindahkan. Tadi supaya setiap orang bisa beribadah di 10 malam yang terakhir dengan serius. Karena barang siapa yang beribadah 10 malam terakhir dengan serius, sudah pasti dia dapat Lailatul Qadar. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti' menyebutkan di antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Kata beliau di antaranya quwwatul idha'ah fi tilkal lailah, yaitu seperti ada malam tersebut ada lebih terang daripada malam-malam yang lainnya. Ya, ini terkadang demikian, terkadang turun hujan. Ya. Seandainya tidak hujan maka bisa jadi malam tersebut lebih cerah, lebih terang. Namun kata beliau, wa hadhil alamah la yuhassu fiha bil mudun. Tapi alamat ini susah untuk kita rasakan tatkala kita tinggal di kota. Ini orang yang rasakan kalau tinggal di kampung, dia melihat malam tersebut lebih apa? Lebih bercahaya atau lebih terang. Kemudian di antara ciri-cirinya kata beliau, at-tuma'ninah, tuma'ninatul qalb wa insyirahus sadar. Seorang mukmin pada malam tersebut merasa bahagia, merasa tentram, merasa lebih khusyuk kalau ibadah, merasa semangat kalau baca Quran. Kenapa? Malam tersebut dihadiri oleh malaikat. Malaikat turun banyak. Berarti setan pada kabur ya. Setan sudah dibelenggu, tidak lagi bisa bergerak sama sekali. Kemudian turun apa? Malaikat, sehingga benar-benar orang merasa nyaman pada hari tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin akan merasa tentram pada hari tersebut, lebih khusyuk, lebih semangat beribadah, lebih tentram. Kemudian kata beliau di antara ciri-cirinya ar-riyah takunu fiha sakinah. Angin pada malam tersebut tidak begitu kencang. Malam ini angin kencang atau tidak? Ya, yang kencang bunyi motor ya. Angin tidak begitu kencang. Kemudian bisa jadi Lailatul Qadar ketahuan dengan mimpi. Sebagaimana sebagian sahabat tadi mimpi, bahwasanya ada yang mimpi pada malam 27, sebagian lagi mimpi dan fokus mereka mimpi pada 7 malam terakhir. Tapi seorang tatkala dia mimpi diberitahu oleh Allah misalnya Lailatul Qadar, ada firasat atau mimpi menyatakan Lailatul Qadar malam kesekian ya. Maka boleh dia bicarakan tapi tidak boleh dia pastikan. Ya. Mungkin ada yang mimpi dia tulis misalnya, saya bermimpi tadi malam bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Waduh sudah lewat. Akhirnya orang semua sudah tidak ada yang mau lagi ibadah. Padahal belum tentu mimpi kita benar. Nah, kalau zaman tersebut ada nabi yang mungkin membenarkan zaman para sahabat. Sekarang siapa yang bisa membenarkan mimpi Anda? Tidak ada yang bisa membenarkan. Sementara Abu Bakar saja pernah menyampaikan mimpinya kepada Nabi, menceritakan mimpinya kepada Nabi, kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Mimpimu benar sebagian, salah sebagian. Itu Abu Bakar yang dijanji masuk surga, mimpinya terkadang benar, terkadang apa? Salah. Apalagi kita yang enggak jelas seperti ini. Kemudian mimpi, katanya ada yang bilang Lailatul Qadar malam ke-23. Kita bilang ya saya mimpi seperti itu, tapi wallah benar atau tidak. Jangan pastikan. Pasti bahwasanya gini, bahwasanya gini. Ya ada yang bisa pasti mimpi Anda benar. Nantinya apa? Dan ini terjadi di sebagian tempat ya. Ada orang bermimpi kemudian dia sebarin. Sehingga yang lain sudah putus asa. Waduh sudah lewat ternyata Lailatul Qadar. Ya. Kenapa dia percaya kepada mimpi tersebut? Jadi bisa jadi seorang diberitahu oleh Allah Lailatul Qadar terjadi pada malam tertentu. Sama di antara cirinya kata Syekh Utsaimin rahimahullah ada kelezatan dalam beribadah. Ada kelezatan, tidak sama dengan malam-malam yang lainnya. Pada malam tersebut dia mudah untuk terenyuh. Pada malam tersebut dia mudah untuk menangis. Pada malam tersebut dia mudah untuk bangun malam. Seperti ada rasa lain yang tidak dia rasakan. Kenapa? Karena malaikat pada hadir di malam tersebut. Ini malam, ciri-ciri di malam tersebut. Adapun ciri-ciri berikutnya, keesokan harinya, bahwasanya matahari terbit, tetapi tidak kuat cahayanya. Tidak begitu terik. Ya. Ada yang mengatakan seperti Syekh Asy-Shinqiti, beliau berkata sebabnya annal malaikata tas'adu ba'da al-fajr ila as-sama'i ba'da an kanat 'ala al-ardi fatahjibu syu'a asy-syams lianna Allah akhbar anna al-malaikata tatanazzalu fi lailatul qadar. Kata dia sebabnya kenapa matahari tidak berkuat karena malaikat begitu terbit fajar pada naik ke langit sehingga cahaya matahari terhalangi oleh malaikat. Namun ini juga enggak ada dalilnya. Ini dia mengatakan mungkin karena ini. Wallahu alam bisawab.
Ada alamat-alamat yang lain datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti tadi matahari tidak begitu kuat. Kemudian juga dalam hadis yang lain ya, pada malam Lailatul Qadar tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Sedang-sedang hawanya. Hari ini gimana hari ini? Sejuk ya? Panas. Allah alam, ini susah sekarang zaman sini ya, susah untuk kita rasakan. Tapi di antara ciri-cirinya, di antaranya Lailatul Qadar bisa jadi turun hujan, seperti terjadi di zaman apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Ya. Amalan apa yang hendak kita lakukan? Jadi sebenarnya begini, Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang akan dialami oleh seluruh umat di atas muka bumi. Sama seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang dialami oleh seluruh orang di atas muka bumi. Orang kafir juga mengalaminya, pelaku maksiat juga mengalaminya. Namun dia tidak mendapatkan bulan tersebut. Kenapa? Dia tidak isi dengan ibadah. Jadi maksudnya mencari Lailatul Qadar artinya bukan mencari dapat terus selesai, tidak. Tapi maksudnya mencari dengan mengisinya dengan banyak ibadah kepada Allah. Setiap kita dapat Lailatul Qadar, tetapi bagaimana kondisi kita di malam tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan. Sama, setiap orang akan dapat bulan Ramadan, tapi bagaimana kondisi dia di bulan Ramadan tersebut, ya. Kalau dia isi dengan ibadah, maka dia mendapatkan malam berkah, tapi kalau dia isi dengan maksiat, maka dia tidak mendapatkan keberkahan malam tersebut. Sama, setiap kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, tapi barang siapa yang tidak mengisinya dengan ibadah, dia terluput dari keberkahan malam tersebut. Sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa terhalang dari Lailatul Qadar, maka dia telah terhalang dari segala kebaikan, ya. Makanya malam tersebut kita berusaha isi dengan ibadah-ibadah yang mulia. Cara terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan i'tikaf. Ini cara terbaik. Meskipun bukan merupakan apa? Syarat. Beda tatkala orang i'tikaf. Sejak dia i'tikaf, keberadaan dia di masjid itu ibadah, meskipun dia tidur, meskipun dia duduk. Kenapa? Dia sedang masuk dalam suatu ibadah namanya i'tikaf. Berdiamnya dia di masjid itu sudah ibadah tersendiri. Ini cara terbaik. Beda kalau kita lagi di pasar, lagi di kerjaan, kita tidak sedang beribadah. Ya. Tapi tatkala kita di i'tikaf di masjid, selama itu kita bernilai apa? Ibadah. Sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah di malam tersebut karena kita sementara dalam masjid. Ya. Kemudian di antara ibadah yang lainnya, Rasulullah SAW menghidupkan begadang pada malam tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashr", Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW kencengkan sarungnya. Ya, Ustaz, saya enggak pakai sarung, Ustaz. Saya pakai celana. Ya, sudah kencengkan celanamu. Maksudnya apa? Tidak menggauli istri-istrinya, ya. Kemudian wa ahya lailahu. Kemudian dia hidupkan malam tersebut. Dan ini tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ada beda 10 malam terakhir dengan malam-malam sebelumnya. Malam-malam sebelumnya Rasulullah SAW masih tidur. Malam 10 terakhir Rasulullah SAW begadang. Kalaupun beliau tidur sangat sedikit. Ya, jadi Rasulullah SAW sengaja membedakan. Ya. Kalau malam-malam sebelumnya beliau masih menggauli istri-istrinya. Ya, tapi 10 malam terakhir tidak. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Maka kita di antara bentuk sayang kepada keluarga kita bukan hanya dengan memberikan harta kepada keluarga kita. Istri kita minta apa, kita kasih duit, enggak. Di antara kasih sayang kita kepada istri kita, kita bangunkan, suruh bangun. Ya, telepon apa suruh bangun salat malam, suruh bangun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama malam-malam ganjil. Karena ini malam-malam yang diharapkan ada Lailatul Qadarnya, ya. Jadi kita berusaha untuk begadang. Kalau mampu untuk begadang, minum kopi ya, maka lakukan, ya. Kalau ngantuk enggak apa-apa tidur. Tidak dilarang untuk apa? Tidur. Sehingga kita bisa sholat lebih khusyuk. Beda kalau dalam kondisi ngantuk memang agak berat. Tapi seorang berusaha untuk beribadah sebanyak-banyaknya di malam tersebut. Dengan ibadah apa saja. Seperti sholat malam. Seperti di Mekah dan Madinah sampai dibuat 2 ronde. Ronde pertama sekitar jam ba'da Isya sampai 2 jam. Ronde kedua juga 2 jam seperempat. Jadi sholat malam saja semalam sampai 4 jam lebih. Ya, luar biasa. Ini sudah tabungan yang banyak.
sisanya mungkin berzikir, sisanya mungkin baca Quran, sisanya mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dengar pengajian, ya. Oleh karenanya saya masih ingat Syekh Shalih Al Fauzan, ya, setiap 10 malam terakhir dulu waktu kita zaman-zaman masih sering ke Mekah, beliau selalu ada pengajian di sana. 10 malam terakhir beliau iktikaf dan beliau mengisi pengajian di Masjidil Haram, ya. Karena butuh juga pengajian, ya, untuk memberi motivasi, memberi semangat. Ya, ini di antara bentuk-bentuk ibadah. Dan disukai ibadah yang berkhalwat antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampai disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat semacam kemah-kemahan supaya bisa konsentrasi, ya. Sehingga bisa konsentrasi, mungkin baca Quran sendiri, salat malam sendiri, dan itu yang terbaik. Anda berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jangan lupa untuk bersedekah di malam tersebut, ya. Sedekah berlipat ganda pada malam tersebut. Kalau malam-malam ganjil, bersedekahlah, ya. Entah gimana caranya. Bayarin orang-orang itikaf untuk makan sahur, ya. Misalnya, belikan mereka kue, belikan mereka apa, ya. Lumayan. Atau kirim uang ke orang tua, malam Lailatul Qadar kirim ke rekening orang tua. Malam Lailatul Qadar beri santunan kepada fakir miskin, anak yatim. Kenapa? Pahalanya berlipat ganda. Ya, kalau Rasulullah SAW malam-malam biasa saja, malam Ramadan lebih semangat infak beliau. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Apalagi 10 malam yang terakhir. Maka jangan lupa untuk banyak bersedekah di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala banyak juga berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, bagaimana kalau kita tidak iktikaf? Bukan syarat dapat Lailatul Qadar harus iktikaf. Namun saya katakan itu kondisi yang terbaik. Seorang fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Dia putuskan segala hubungan dengan Khaliqnya, dengan makhluknya. Dia pusatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dia berusaha mempelajari dan membaca firman-firman Rabb-Nya. Dia berusaha mendengar dalam salatnya perkataan-perkataan Rabb-Nya. Intinya dia berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak iktikaf gimana? Ya sudah, kita tidak iktikaf, kita bisa beribadah, salat tarawih pulang, berusaha salat tarawih sama imam sampai selesai supaya kita dicatat salat semalam suntuk. Sampai di rumah baca Quran, ya, setengah juz kek, 1 juz kek, kalau ngantuk tidur bangun lagi. Bangun sebentar, bangunkan istri, ya. Masih ada malam 27, masih ada malam berapa? 29. Ya, kita bisa semangat bangunkan istri untuk bangun. Dan sangat diharapkan kata para ulama, malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Sampai Ubay bin Ka'ab bersumpah, demi Allah Lailatul Qadar malam 27. Dan para ulama mengatakan ini yang paling diharapkan. Meskipun yang benar bisa jadi berpindah-pindah, namun yang sangat diharapkan malam 27. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang carilah 7 terakhir. Kemudian ada yang sahabat yang melihat malam 27, ya. Jadi tidak usah banyak teori, praktek saja masing-masing, ya. Repot, ya. Kita mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk bisa beramal saleh di malam tersebut. Mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban", barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini, ya. Antum setelah ini sibuk, ya, silakan baca Quran sendiri, jangan ngobrol-ngobrol, ya. Jangan terlalu banyak WhatsAppan, jangan terlalu banyak baca Facebook, matikan saja Facebook, jangan tulis-tulis status, ya. Jangan baca status orang lain, ya. Lihat status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Sibukkan diri masing-masing. Bahagia Anda bisa baca Quran 1 juz malam ini, nikmat, ya. Nikmat, ya. Oleh karenanya saya tidak ingin mengganggu waktu Anda, ya. Maka jangan banyak tanya-tanya, ya. Supaya Anda tidak terganggu dan saya pun tidak terganggu. Pak Ustadz, salah satu pembatal iktikaf ialah berjima. Lalu bagaimana hukumnya yang iktikaf malam saja, ngalong? Sehabis Isya dia berjima dengan istrinya. Ya batal iktikafnya. Kalau dia beriktikaf, kalau dia iktikaf cuma siang, ada iktikaf para ulama mengatakan pendapat yang kuat, boleh 1 siang, boleh 1 malam. Nah, dia boleh iktikaf dari pagi sampai maghrib, atau dia iktikaf dari maghrib sampai apa? Subuh, dan itu sudah sah saja. Tapi kalau dia iktikaf malamnya dari maghrib sampai subuh, kemudian dia pulang ke rumahnya sudah batal. Apalagi berhubungan dengan apa? Istri. Ya, lebih batal plus batal. Jadi ya sudah, iktikafnya batal.
Tidak boleh. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian berhubungan istri kalian sementara kalian sedang apa? Iktikaf. Apakah fidyah sah bila disalurkan ke masjid untuk orang-orang berbuka puasa? Jawabannya, tidak semua orang berbuka puasa itu miskin, ya. Kita berusaha memberi fidyah kepada orang-orang yang apa? Miskin, ya. Saya rasa banyak orang yang buka puasa tidak miskin. Oleh karenanya usahakan cari orang apa? Miskin. Saya khawatir tidak sah. Karena ada orang yang ke masjid memang tidak punya uang, miskin. Ada yang memang senang untuk ke masjid. Ada yang memang hemat karena gratis, ya. Macam-macam. Dia punya uang tapi dia gratis, lebih enak di sana. Macam-macam. Jadi tidak semuanya miskin. Bagaimana upah yang saya terima dari panitia zakat yang diambil sekian persen dari total penerimaan zakat? Tidak ada persen-persenan seperti ini. Sebagian orang salah sangka. Dia lihat ambil zakat 1/8 dari zakat yang masuk. Oh, banyak sekali 1/8. Kemudian panitia cuma 3 orang. Wah, coba zakatnya kalau 100 juta 1/8 berapa? 12,5 juta. Akhirnya bagi 3, cuma banyak satu orang. Apalagi zakatnya 1 miliar. Bukan begitu cara hitungnya. Maksudnya ambil zakat itu mendapatkan sewajarnya kalau dia digaji kira-kira dapat berapa. Bukan ambil persenan-persenan dari mana? Dari zakat tersebut. Ngawur cara seperti ini, ya. Jadi dia dapat gaji sebagaimana gaji yang wajar kalau orang yang kerja seperti ini. Kira-kira berapa yang wajar? Jangan ambil persen 1/8, 12,5% dari beras juga dipisah. Itu beras bagi 8, 1/8 punya kita. Repot seperti itu. Beras mungkin berapa kintal, ya banyak sekali, 1/8 buat dia. Tidak boleh seperti ini. Ya, ini ngawur dalam pembagian. Jadi dikasih kira-kira gaji yang wajar bagi orang yang kerja seperti apa? Seperti ini. Lihat buruh bangunan berapa gajinya, kira-kira seperti itu. Ya wajar seperti ini berapa gajinya. Jangan kemudian pasang gaji sendiri, mentang-mentang dia ambil zakat, dia pasang gaji sendiri buat dirinya. Dia pasang gajinya mahal lagi. Enggak benar seperti ini. Pak Ustadz, mengapa Rasulullah SAW beriktikaf 10 hari penuh padahal Lailatul Qadar itu malam hari saja? Jadi iktikaf bukan cuma sekedar cari Lailatul Qadar, tapi beribadah. Ibadah bukan cuma malam hari, siang hari juga Rasulullah SAW apa? Beribadah. Bukan berarti siang hari tidur melulu, tidak. Rasulullah SAW siang hari juga apa? Beribadah. Itu fungsi iktikaf. Sekaligus di malam harinya cari apa? Lailatul Qadar. Apakah berbuat dosa di malam Lailatul Qadar juga dikalikan 1000 bulan? Wah, gawat, ya. Jadi kalau lihat cewek sama seperti lihat 1000 bulan, gawat seperti ini. Ya, enggak ada dalilnya, ya, enggak ada dalilnya, ya. Yang dilipat gandakan apa? Pahala. Cuma bermaksiat di bulan-bulan berkah memang juga parah, ya. Memang parah, ya. Tapi tidak dalilnya lipat gandakan sampai 1000 bulan, ya. Apakah benar pendapat yang menyatakan tidak sah iktikaf bila tidak dilakukan 3 masjid? Ada pendapat seperti itu, pendapatnya kurang kuat. Yang benar pendapat jumhur ulama bahwasanya maksudnya tidak ada iktikaf kecuali 3 masjid, maksudnya tidak ada iktikaf yang lebih afdal seperti di 3 apa? 3 masjid. Karena Allah mengatakan secara umum, wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di masjid-masjid, maka semua yang statusnya masjid, ya, maka boleh jadikan tempat apa? Iktikaf. Termasuk musalla-musalla yang ada di kampung-kampung yang di situ salat 5 waktu dan itu sudah diwakafkan, itu sebenarnya masjid kecil, maka tidak mengapa juga di situ. Tadi mengatakan para sahabat bermimpi tentang Lailatul Qadar. Berarti pada saat itu para sahabat sedang tidur. Apakah mereka mendapatkan Lailatul Qadar? Belum tentu tidurnya di malam hari. Mungkin tidurnya di apa? Siang hari. Mimpinya siang hari terus dia laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Habis pertanyaan, ya. Nah, sekarang bagian hadiah, ya. Hadiahnya Masya Allah, ya, korma, ya. Tidak tumbuh di Indonesia, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Pertanyaan pertama, ada berapa korma? 7, ada 7 korma, ya. Ada 5, mohon maaf, ya. Ada 5 korma. Pertanyaan pertama, ya. Siapa yang bisa sebutkan makna Al-Qadar? 3 maknanya. Cepat, saya juga ingin cepat pulang, jangan lama-lama. Silakan. Maknanya apa? Mulia. Yang kedua?
Takdir. Yang ketiga sempit, ya Masya Allah, benar. Silakan. Oh, dari ibu-ibu. Ya, nanti ngambek katanya ya. Saya pernah mendengar dari ustadz yang lain bahwa tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar bisa dilihat dari kualitas ibadah kita setelah Ramadan. Mungkin, tapi ini juga hanya pendapat ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih baik bagi wanita ibadah iktikaf di masjid atau di rumah? Yang lebih afdal di rumah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian melarang para wanita ke masjid, tapi di rumah lebih baik. Oleh karena Syekh bin Baz berpendapat wanita yang salat di rumah meskipun tidak berjamaah juga dapat 27 apa? 27 derajat. Kenapa? Karena laki kalau ke masjid 27 derajat. Wanita boleh ke masjid juga dapat 27 derajat. Tapi lebih baik di mana? Di rumahnya. Maka Syekh bin Baz berpendapat mereka juga dapat 27 derajat. Tapi mungkin seorang wanita ingin ibadah di masjid, ya, ingin mendengar suara imam, ingin lebih khusyuk salatnya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dia akan mendapatkan dari sisi yang lain. Daripada dia di rumah kemudian bacaannya hafalannya pendek. Ayat pertama qul huwallahu ahad, ayat kedua qul a'udzu birabbil falaq, ayat ketiga qul a'udzu birabbin nas, ayat keempat al-fil, surat rakaat keempat al-fil, rakaat kelima apa? Inna a'tainakal kautsar. Baru 15 menit tarawih sudah selesai, habis itu nonton sinetron. Repot kan? Mending ke masjid. Mending apa? Ke masjid. Tapi maksud saya kalau dia mampu beribadah dengan khusyuk di rumah maka lebih baik di mana? Di rumah lebih afdal. Di rumah lebih afdal karena lebih jauh daripada fitnah. Ya, kalaupun dia mau iktikaf maka harus minta izin kepada suami dan tidak boleh dia memfitnah dan tidak boleh dia terfitnah. Ya, maka seperti gini bagus di masjid, lantai atas laki-laki, lantai bawah perempuan atau sebaliknya. Tapi kalau gabung repot ya. Karena bisa jadi dia tidak terfitnah dengan laki-laki, tapi laki-laki terfitnah dengan dia. Melihat wajahnya yang cantik. Oleh karenanya mazhab Syafi'i mengatakan kalau ada wanita cantik tidak boleh ke masjid ya. Ya, kalau tidak cantik enggak apa-apa ya. Kalau cantik enggak boleh ke masjid karena bisa menggoda yang lainnya ya. Pertanyaan kedua, pendapat yang paling kuat tentang Lailatul Qadar kapan? Ya, silakan. Malam 27? Bukan. Silakan. Berpindah-pindah setiap apa? Tahun. Masya Allah ini. Nah, apa antum juga ke sini? Yang katakan tadi ke sini. Antum ke sini. Ya. Kasih aja. Dapat hadiah karena semangat ya. Tinggal dua lagi. Seperti biasa. Yang paling tua yang hadir angkat tangan. Yang paling tua angkat tangan. Ya, yang paling tua, jangan merasa muda semua. Ada yang paling tua 60 ke atas, coba angkat tangan 60 ke atas. 60 ke atas. Yang 70 ke atas masih ada? Ada 70 ke atas? Enggak ada. 60 ke atas. Berapa, Pak? 60 berapa? Berapa? 62. Ada yang lebih tinggi? Nyerah semua ya? Silakan, silakan Pak sini. Masya Allah masih kelihatan muda. Benar KTP-nya Pak? Masya Allah. Semoga ditambah umurnya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang paling muda angkat tangan. Yang paling muda. Hah? Hah? Ada lagi? Yang paling kecil itu? Masya Allah. Bapaknya mana bapaknya? Ayo silakan. Hah? Ada lagi? Ini paling kecil itu apa yang ini? Sini. Sini. Ya. 50 aja ya. Jangan kasih bapak ya.
Demikian saja kajian kita, mudah-mudahan kita semua bisa diberi taufik untuk beribadah di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.